Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Edisi sebelumnya saya pernah mengulas bahwa ketika manusia mengambil alih untuk mengelola bumi ini, maka tunggulah kehancurannya. Karena manusia dalam relativitasnya tentu dia akan didominasi oleh naluriahnya, dimana di situ selalu ada yang namanya kecenderungan untuk memiliki dan terus memiliki, dan itu tidak akan pernah ada puasnya. Ada yang bertanya, apakah semua manusia seperti itu? Dan bagaimana dengan peran spiritualitas ya, termasuk agama dalam mencegah hal-hal yang seperti itu gitu. Ya memang benar, di satu sisi spiritualitas sebenarnya bisa mengerem ya bagaimana keserakan manusia itu. Tetapi fakta yang kita lihat hari ini ya, malah itu terjadi semacam kesejajaran ya antara siar-siar agama, ritual-ritual agama, tapi di satu sisi itu pun juga dibarengi dengan aktivitas bencana moral gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan ya faktanya ya ada yang mencoba menyembunyikan perannya pada bencana moralitas itu dengan membungkus ritual-ritual spiritualitas atau ritual-ritual agama. Kita nggak usah menyembunyikan fakta-fakta seperti itu sangat banyak sekali ya. Misalnya bagaimana uang korupsi itu kemudian digunakan untuk mengumrahkan ya banyak orang, kemudian bagaimana uang-uang korupsi itu kemudian digunakan untuk membentuk pengajian, kelompok-kelompok pengajian ya, membiayai majelis-majelis zikir atau membiayai bangunan-bangunan masjid ya, dan banyak lagi ya praktek-praktek seperti itu. Jadi justru yang terjadi adalah dengan adanya ritual-ritual keagamaan itu justru menjadi sarana bagi mereka untuk menyembunyikan perannya dalam bencana-bencana moralitas itu. Nah, ini yang parah gitu ya. Artinya dalam hal ini agama ditunggangi gitu ya. Ritual-ritual agama ditunggangi, bukan agamanya ya, tapi ritualnya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri penilaian atau perspektif masyarakat saat ini adalah mereka lebih kepada menilai secara jasmaniah ya, atau secara syariat ya, bahwa ketika orang itu melakukan ritual atau siar-siar keagamaan itu, mereka kemudian menganggap bahwa dia sudah menjadi sosok yang soleh dan sebagainya gitu. Nah, kita tidak menyamaratakannya, tetapi ya fenomena seperti ini itu sering kita jumpai, walaupun tidak semua ya. Nah, yang saya mau katakan bahwa ya secara umum ya, saya tidak mengatakan semua,
tetapi sebagian besar atau secara umum sebenarnya ya, spiritualitas atau agama itu sebenarnya telah kehilangan tali sambungannya kepada yang maha mutlak itu, kepada yang berhak untuk mengelolanya itu. Nah, semestinya adalah ketersambungan dengan yang maha berhak mengelola itu harus ada gitu, sehingga kemudian yang menjadi pengelola bangsa ini, yang punya kewenangan terhadap mengelola bangsa ini, itu memiliki sambungan ya, atau minimal ya mereka bersentuhan dengan frekuensi yang bisa berhubungan dengan yang berhak mengelola dunia ini. Itu. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya adalah bagaimana agar ada sebuah sistem ya, atau mekanisme atau sebuah formulasi yang sifatnya menyeluruh ya, menyentuh segala aspek, di mana di situ menghadirkan sebuah pola ketersambungan antara manusia dengan nur ilahi gitu. Ya, ini memang agak jelimet ya, istilahnya. Mungkin saya tidak terlalu vulgar ya mengatakannya, bahwa kalau saya mau mengatakan bahwa saat ini ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya itu sudah terputus gitu ya, sehingga kemudian seolah-olah ya bumi ini sudah tidak dalam pengelolaan Tuhan lagi gitu, tetapi secara mandiri oleh manusia karena adanya ketersambungan itu. Sehingga ya yang terjadi ya seperti itu. Kalau manusia yang diserahkan sepenuhnya kepada manusia yang sifatnya relatif, ya tentu arahnya kepada kehancuran itu tadi, karena pasti akan terjadi ketidakseimbangan gitu. Nah, makanya satu-satunya cara bagaimana mengembalikan keseimbangan itu ya, yang pertama tentu akan terjadi kehancuran dulu, supaya kemudian muncul sesuatu yang baru yang bisa menyeimbangkan atau kembali pada keseimbangan baru gitu ya. Nah, atau yang kedua adalah mau tidak mau ketersambungan dengan nur ilahi itu harus dimunculkan gitu saat ini ya, karena memang ya itu yang hilang saat ini gitu, terus terang itu yang hilang. Nah, bagaimana caranya menghadirkan ketersambungan itu ya, silakan untuk merenungi, silakan untuk mencari, dan silakan berusaha untuk menemukannya. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.